Pernah nggak kepikiran kalau cara kita memandang uang bisa menjadi kunci untuk lebih bijak dalam berbelanja dan menggunakan uang? Beberapa orang menyebutnya filosofi keuangan, ada juga yang menyebutnya cara pandang tentang uang. Berikut adalah beberapa filosofi keuangan dari beberapa negara di Asia yang semoga bisa memberikan sedikit gambaran tentang nilai uang yang lebih dari sekedar alat tukar semata. Bagi orang Jepang, uang bukan cuma tentang angka, tapi soal keseimbangan hidup. Mereka punya konsep wabi-sabi yang menekankan keindahan dalam kesederhanaan dan ketidaksempurnaan. Filosofi ini bikin orang Jepang jadi lebih bijak dalam membelanjakan uang. Mereka lebih memilih kualitas dan kegunaan daripada kuantitas, dan nilai ini sangat besar pengaruhnya pada kemampuan mereka mengatur keuangan. Di Korea Selatan, banyak orang memandang uang sebagai cara buat investasi pada diri sendiri. Filosofi ini kuat di kalangan anak muda yang lebih memilih nabung buat pendidikan, pengalaman, atau perawatan diri, daripada belanja barang-barang mewah yang cuma bikin puas sementara. Mereka lebih memilih investasi yang memperkaya diri, baik secara skill atau kesehatan. Bagi mereka, uang bukan sekedar alat beli barang, tapi jadi sarana untuk pengembangan diri supaya lebih baik ke depannya. Bagi orang Tiongkok, uang dipandang sebagai simbol kehati-hatian dan persiapan masa depan. Orang Tiongkok sangat menghargai uang bukan karena jumlahnya, tapi karena rasa aman yang dibawanya. Mereka punya filosofi bahwa menabung adalah kekuatan. Makanya banyak orang di sana yang memilih nabung sedikit-sedikit meski mereka punya penghasilan kecil. Filosofi ini bikin mereka lebih siap menghadapi masa depan tanpa perlu khawatir soal keuangan. Bagi orang India, uang nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga alat untuk berbagi. Banyak orang India punya keyakinan bahwa rezeki akan lebih berkah kalau digunakan untuk membantu orang lain. Filosofi ini membuat mereka nggak ragu untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk orang-orang sekitar. Dengan berbagi, mereka percaya kalau rezeki mereka nggak akan berkurang, malah bertambah secara tak terduga. Jadi uang bagi mereka bukan cuma milik pribadi, tapi jadi alat buat mempererat hubungan sosial. Bagi orang Thailand, uang dipandang sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan, tapi dengan cara yang sederhana. Mereka punya prinsip hidup sufiensi ekonomi atau ekonomi yang cukup. Jadi banyak orang Thailand yang lebih suka mengeluarkan uang buat hal-hal yang bikin mereka bahagia tanpa berlebihan. Filosofi ini bikin mereka nggak terlalu tergoda buat punya barang mewah, tapi fokus pada kebahagiaan yang datang dari pengalaman. Buat mereka cukup lebih baik daripada berlebihan. Sebagian besar filosofi keuangan ini relate sama cara pandang orang Indonesia soal keuangan. Pastinya kalau filosofi ini bisa diterapkan dengan baik, kehidupan yang seimbang dan bahagia bisa tercapai. Yuk coba terapkan filosofi keuangan ini dan mulai berbenah dalam mengendalikan hasrat ingin belanja, khususnya untuk kamu yang masih muda, produktif, dan belum menikah. Semoga bermanfaat.